Kamu sedang berada dalam suatu pertikaian dengan seseorang. Lalu, karena sudah lelah dengan pertikaian itu, kamu memutuskan untuk diam. Atau, kamu adalah pihak yang sedang didiamkan oleh seseorang karena suatu pertikaian. Posisi yang sedang kamu alami itu disebut silent treatment. Secara sederhana, silent treatment adalah perilaku mendiamkan seseorang sebagai konsekuensi atas suatu pertikaian. Silent treatment ini biasanya dilakukan dengan harapan agar seseorang merasa tersiksa, kemudian menyadari kesalahannya dan mau meminta maaf atas kesalahan itu. Konon, istilah ini muncul pada tahun 1835 di sel penjara yang bertujuan menyadarkan para napi akan kesalahan yang telah mereka perbuat. Padahal, bukan kemampuan alamiah manusia untuk mengetahui letak kesalahannya. Jadi, seringkali bukan malah menyadarkan, silent treatment ini malah membuat targetnya semakin salah paham dan permasalahan semakin membesar. Dalam suatu hubungan misalnya, perempuan yang memilih diam 1000 bahasa saat lelakinya tidak memberi kabar seharian, padahal sebelumnya sudah berjanji sesibuk apapun ia di hari itu, perempuannya akan selalu diprioritaskan. Si lelaki lupa akan janjinya dan sibuk dengan dunianya. Tidak mengetahui letak kesalahannya di mana, dan si perempuan yang juga sudah muak dengan kesalahan yang berulang, akhirnya ia memilih untuk diam. Tidak hanya dalam hubungan percintaan lelaki dan perempuan, silent treatment ini juga ada dalam hubungan pertemanan, kerabat, maupun keluarga. Seperti saat kita lupa memberi selamat kepada teman yang akhirnya mendapat pekerjaan. Lalu teman kita diam dan menganggap kita tak ada. Padahal kita tak benar-benar tahu teman kita tersebut telah mendapatkan pekerjaan. Silent treatment dapat menjadi sangat menjengkelkan dan bahkan merusak suatu hubungan. Wiley Reich, seorang senior direktur of healthcare innovation di American Psychological Association, mengatakan bahwa silent treatment bisa diterapkan untuk menetapkan batasan atau mendapatkan regulasi emosionalnya kembali. Bahwa tidak ada salahnya jika ingin menetapkan batasan dalam perselisihan dengan mengatakan, "Hei, dengar, aku perlu istirahat," atau "aku harus berhenti membicarakan hal ini." Meski begitu, silent treatment juga menjadi sebuah cara untuk menghukum orang lain secara psikologis. Sejalan dengan pendapat tersebut, Kipling Williams, profesor psikologi Universitas Purdue, mengatakan bahwa orang yang menjadi target silent treatment dalam jangka waktu yang lama akan cenderung terperangkap dalam rasa bersalah, ketakutan, dan kesedihan. Walau hanya sebuah perilaku diam, silent treatment bisa sangat merusak sisi psikologis seseorang. Silent treatment secara tidak langsung menghina eksistensi manusia lain hingga membuatnya merasa tidak diakui dan tidak berguna dalam hidup. Lalu bagaimana seharusnya kita menghadapi silent treatment ini? Cara efektif seperti apa yang bisa kita lakukan? Dalam menangani perlakuan silent treatment, dibutuhkan kesabaran yang ekstra. Bahkan, kadangkala kamu perlu mengalah sejenak untuk menurunkan ego agar dapat mencegah dampak buruk dari sikap ini. Beberapa tips berikut dapat membantumu untuk menangani silent treatment. Yang pertama, lakukan pendekatan secara baik-baik. Katakan bahwa kamu memperhatikan perlakuannya yang tidak pernah merespon, dan kamu sangat ingin mengetahui alasan mengapa sikapnya demikian. Jika ia masih mengabaikan dan belum merespons, berikan ia waktu untuk dapat mengendalikan dirinya sendiri. Yang kedua, ungkapkanlah secara jujur. Ungkapkan tentang apa yang kamu rasakan ketika mendapatkan silent treatment. Jelaskan bahwa sikapnya yang seperti ini bukanlah cara yang baik untuk menyelesaikan suatu masalah. Hal ini justru membuatmu merasa frustasi, kesepian, dan melukai perasaanmu. Langkah mengatasi silent treatment yang terakhir adalah meminta pelaku membagikan perasaannya kepadamu. Dengan memintanya berbagi perasaan, mereka akan tahu bahwa perasaan mereka adalah valid dan penting. Hindari bersikap defensif serta berusaha memecahkan masalah saat itu juga. Selanjutnya, bagaimana jika kamu sudah terbiasa melakukan silent treatment kepada orang lain? Bagaimana cara beralih dari kebiasaan tersebut?
Jawaban sederhananya adalah komunikasikan. Kebalikan dari silent treatment itu sendiri, lakukanlah komunikasi secara asertif. Artinya, komunikasi yang tidak pasif namun tidak juga agresif. Dalam hal ini berarti kita tidak pasif atau diam saja saat menghadapi permasalahan, tetapi tidak juga lantas agresif atau marah-marah dan tidak mempertimbangkan perasaan orang lain. Jadi, untuk kamu yang sedang melakukan silent treatment kepada orang lain, cobalah berbicara dari hati ke hati. Dan untuk kamu yang telah berupaya berkomunikasi sebaik mungkin, tapi tetap terjebak perilaku silent treatment, cobalah pikirkan kembali apakah hubunganmu itu layak untuk dipertahankan. Belajarlah untuk meninggalkan apabila kamu sudah tidak nyaman berada dalam suatu hubungan, apalagi dalam jangka waktu yang lama. Itulah dampak dan cara efektif menghadapi silent treatment. Selalu ingatlah untuk terbuka dan mau mengingatkan orang lain. Jangan biarkan mereka tersiksa hanya karena tidak mengetahui letak kesalahannya. Terima kasih telah menyimak sejauh ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa!